Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya, soal klarifikasinya Mas Iyun ya. Kita akan bahas satu poin aja dulu ya. Karena menurut saya lah, menurut pandangan saya, adanya pemikiran saya mulai tentang klarifikasinya Mas Iyun itu masih ada sedikit pembenaran diri. Adanya beralibi ya. Poin satu aja, poin satu. Yang katanya semua kontak dia tidak bisa menghubungi, semua kontak dari keluarganya waktu ke Jakarta tidak bisa dihubungi. Nah, kita flashback kembali ya. Saya bukan membela Fauzana ya, jadi ketepikan dulu masalah membela siapa, ditepikan dulu. Begini, kita flashback kembali. Kenapa mereka itu, ini kita husnudon aja, jangan, jadi kita itu berbaik sangka dulu lah. Makanya kalau waktu itu Mas Iyun diblokir itu kan, ingat enggak? Karena waktu itu Mas Iyun kan main kartu-kartuan, yaitu main kartu-kartuan apa itu? Yang katanya enggak akan hadir di Jakarta. Bahkan Mas Iyun sendiri kan pernah sombong kan waktu itu, ngomong bahwasanya hanya dia yang bisa mendatangkan Fauzana ke Jawa, kan begitu ya, ingat kan? Nah, dari situ mungkin, ini mungkin aja, kita kan eh, sebagai penikmat ya, makanya saya tahu betul ya kan, bukan sok tahu tapi memang mengikuti ya. Maaf kalau dibilang sok tahu enggak apa-apa, tapi karena kita saking penggemar jadi tahu lah. Nah, waktu itu si Iyun kan main kartu-kartuan, padahal jelas-jelas mereka akan datang ke Jakarta, akan dipertemukan sama Papi kan, Papi Tomlit ya waktu itu kan. Jelas-jelas kenapa tidak main kartu-kartuan, jadi membuat dia tuh kayak jengkel. Jadi maksudnya dia itu Fauzananya dan keluarganya itu jengkel, ini anak sok jual mahal sekali kan begitu. Ya sudah, main blokir kayak nggak usah minta-minta lah, yang penting kan saya menghormati Papi Tomli, saya akan hadir kan begitu prinsipnya dari keluarganya Fauzana waktu itu mungkin. Jadi kondisi marah waktu itu, makanya kalau poin satu yang dibuat alasan Mas Iyun untuk beralibi bahasanya waktu itu dia tidak bisa menghubungi keluarganya, saya rasa itu hanya alibi Mas Iyun saja ya, pembenaran diri lah. Makanya saya bilang Mas Iyun ini nggak usah main kartu-kartu, ini dunia nyata kan begitu. Ini sudah terlanjur jauh melangkah, saling salah paham, saling ego, saling jual mahal semuanya. Jadi kayak ego yang main sudah ini begitu. Jadi ini nasi sudah menjadi bubur. Jadi, dan saya sendiri sebetulnya cuma penikmat. Ini karena saya bikin VT ini karena saya sudah greget ya, sudah greget, pengen berkomentar saja sebetulnya ya, itu jadi jadi ya sudahlah, begitulah intinya begitu. Jadi kalau poin satu Mas Yun itu buat alibi atau alasan diblokir lah, tidak bisa menghubungi lah, menurut saya itu ndak kurang pas. Karena waktu itu Mas Iyun juga main kartu-kartuan, main tebak-tebakan antara iya dan tidak ke Jakarta, padahal mereka sudah mengharap. Seandainya waktu itu Mas Iyun berjalan aja, maksudnya mengikuti arus saja, mengikuti arus bagaimana, ya sudah, karena dia dipertemukan Papi Tomli, ya sudah, datang aja dengan kegembiraan itu. Jadi membuat suasana canggung gitu waktu itu, gitu loh Mas Iyun ya. Jadi enggak, sekarang itu jadi tidak usah terlalu diperdebatkan masalah yang lalu, biar berlalu. Sekarang ayolah, kalau masih sayang, kalau masih suka sama Fauzana, ayo berbesar hatilah, minta maaf lah. Kalau tidak mau ya sudah, ya turutilah ego kalian masing-masing. Fauzana sendiri egois, Iyun sendiri egois. Ya sudah, tidak akan ketemu nanti, sudah. Mungkin akan berakhir dengan sakit dan sama-sama sakit. Dan saya memposisikan misalnya sebagai Fauzana ini, kalau di VT saya sebelumnya saya kan memposisikan sebagai Mas Yun ya. Nah, saya seandainya dari Fauzana ataupun keluarga Fauzana, saya juga tidak perlu meminta ketegasan Mas Iyun. Buat apa? Kita sudah tahu sejauh mana mental dia. Ya sudah, jalani aja hidup. Mending cari ketegasan sendiri, cari kepastian sendiri.
karena kita kan juga belum ada ikatan. Itu kalau prinsipnya dari keluarga Fauzana ataupun Fauzana sendiri. Sudah, tidak apa-apa, reputasi dipertaruhkan daripada saya harus menurutkan orang yang tidak mau memperjuangkan saya, kan begitu istilahnya. Kita capek-capek matian berjuang di sana, cuma diam sambil menangis meminta kasihan orang lain. Tidak masuk ini dalam pikiran saya. Itu kalau dari pihak Fauzana. Itu ya. Jadi saya ini berkomentar supaya apa? Ada titik terang, supaya masing-masing cuma bukan hanya berklarifikasi, akan tetapi permasalahan kalian itu sudah terbaca, maksudnya nggak usah main kartu-kartuan, kan begitu ya, intinya seperti itu. Ya maaf kalau saya sok tahu, memang itu menurut pemikiran saya saja, kalau kurang lebihnya saya minta maaf ya. Jadi itu saja teman-teman ya, mudah-mudahan jadi pertimbangan baik dari keluarga Fauzana ataupun Yun. Itu ya. Jadi intinya kita tadi kan membahas masalah poin yang dikatakan Mas Yun di klarifikasinya Mas Yun toh. Jadi sudah clear, oke. Nantikan video saya yang selanjutnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.